Oke, lanjut lagi. Coba saya cek dulu. Downloadnya oke, masih sejam setengah, masih panjang. Nah, di menu utama kita berarti tampilkan dulu printf. Nah, menu utama misalkan printf lagi, satu tampil list buku, dua pinjam buku. Ini kita pakai do while seperti biasa. Oke. Kemudian printf pilihan. Di sini kita bikin variabel int pilihan untuk pilihan si pengguna nanti. Scanf %d pilihan. Oke, and then ini keyword 1 printf 3 keluar. Keluar kemana? Keluar ya keluar di vault. Kalau misalkan dia nggak masukin antara 1 sampai 3, kita tampilkan pesan pilihan hanya dari 1 sampai 3 saja. Oke. Nah, di sini di while kita kasih kondisi akhir selama si pilihannya tidak sama dengan 3. Jadi kalau misalkan dia 3, dia bakal keluar. Satu lagi, udah. Kita bikin fungsi juga untuk tampil list buku ya. Void tampil list buku. Dan juga void tampil pinjam buku. Nah, kita perlu tentuin dulu nih. Kita perlu tentuin bukunya apa aja yang pengen disimpan. Nah, di sini kita data yang disimpannya. Data bukunya apa aja nih? Data bukunya itu ada ID, terus nama, terus pengarang, terus ini pinjam ya, berarti harga sewa. Ini per hari. Oke, nanti kita bikin dulu ya struct. Kita bikin type def struct ini aja, data buku. Kita bikin char ID sebanyak 100. Jangan 100 lah, kebanyakan 50 lah. Char nama buku itu misalkan bisa 50. Kemudian int harga sewa. Oke, terus kita bikin juga list bukunya. Data buku, list buku sebanyak 50 aja ya dulu. Nah, kalian lihat di sini kan dia sama nih si size array-nya. Kita define aja di sini. Kita define max ID misalkan itu sampai 50. Define lagi max nama itu misal 50 juga. Define lagi max struct misalkan 50 juga. Nah, nanti kita bisa pakai ini biar dia dinamis ya. Jadi kalau misalkan kita nanti di depannya pengen nambah misalkan peminjam struct-nya, nah kita bisa pakai misalkan ada ID peminjam, nama peminjam, kita pakai max ini aja, max ID sama max nama. Kemudian ada list peminjam, kita bikin juga sebanyak max struct. Oke. Paling capek sebenarnya kalau ngoding sambil ngomong ya, asli. Paling capek. Oke.
Sekarang kita tampil list bukunya. Kita tampil list bukunya. Kita bikin dulu printf. Seperti biasa, saya emang biasa kayak gini formatnya. 5S persen nomor terus ID. Berarti ini 10S. Dia kan 60 karakter, terlalu banyak dia. 10 lah. Nama misal 20. Terus list buku. Oke, ini masih oke. Nah, kan enak kan? Berarti ini kita pakai persen. Nah, ini saya dulu pernah juga ada yang minta joki di dari Amerika S2. Nah, dia ada nih buat formatting biar si size ini sama kayak ini. Tapi saya lupa ininya, lupa sintaknya. Kita samain aja 10S untuk string. Ini 20S untuk nama ya. Kemudian untuk harga dia biasanya 20 lah atau 15 S backslash N. Ini masukin no, kemudian ID, kemudian nama, kemudian harga. Oke, untuk sementara gitu dulu. Kita masukkan di sini tampil list buku. Panggil aja kayak gini. Kita show, kita panggil. Type div. Sebenarnya bagus lagi. Oke, dia belum dipanggil kayaknya menu utamanya. Kalau misalkan dia berhasil login, kita panggil menu utama. Oke, tampil. Oke, oh iya, kok dia dia masih kurang, bos. Dia masih kurang. Ini harusnya persen S, persen 15S. Nah, karena saya males kalau harus login terus, loginnya kita skip dulu. Langsung aja kita ke menu utama. Tampil. Kayak gini ya. Nah, kok ini dia retak kanan? Bisa nggak kita retak ini? Bisa, gampang banget. Tinggal kita tambahkan aja di sebelah sini minus ya. Minus. Nanti dia bakal otomatis dari sebelah kiri. Oke. Bang, saya pengen tengah bang. Bisa. Tapi nanti cari sendiri aja ya untuk rata tengah. Di sini saya contohin dulu aja. Oke, kemudian di sini kita bikin juga int banyak buku 0. Apa itu banyak buku? Buat apa gunanya? Jadi kalau misalkan nanti di depan atau di masa depan kita pengen nambah buku, kita nggak perlu bikin fungsi misal untuk cari banyak bukunya, misalkan dengan looping ini, itu nggak perlu. Kita langsung aja ketika dia ada penambahan data banyak buku, dia otomatis bakal di increment 1. Jadi kalau misalkan dia ada buku 1, berarti ini banyak buku, dia jadi 1. Kalau misalkan ada lagi buku baru, jadi 2, ini jadi 2. Jadi di sini tinggal panggil aja kayak gini. For, oh iya, untuk antisipasi masih pakai compiler jadul, saya pisahkan deklarasinya. Di kalau kata si Januar, apa namanya, compiler zaman dinosaurus katanya. Nah, banyak buku akan enak. Kalau dulu saya biasanya sebelum pakai gini, itu saya looping series bukunya, saya ambil ID-nya, saya compare. Kalau misalkan ID-nya masih kosong, gini. Kalau dulu saya gini pakainya, while list buku ke i. Nah, di sini saya compare strcmp dot id itu kosong,
gini. Jadi maksudnya kalau misalkan ini increment. Kalau misalkan list buku ke I itu dia tidak kosong, tampilkan. Kalau misalkan dia kosong atau belum ada data, itu dia nggak akan dibaca. Berarti dia kosong, masih belum ada data. Oke. Agak cadel juga ya. Tadi habis apa sih? Minum dulu lah. Oke, udah 10 menit. Untuk sekarang saya coba bikin sampai 20 menit lah. Oke, ini cara lama. Nah, sekarang saya udah punya cara baru, saya anggap lebih baik lah. Kita pakai for i kurang dari banyak data atau banyak buku. Nah, di sini kita tampilkan. Ini kita copy, kita paste, kita ganti si format datanya ya. Kalau misalkan dia, karena ini kan kenapa dia persen min 5s, ini kita nggak ada deh ini. Kenapa dia persen s? Karena di sini dia diwakili oleh string. Ini kenapa dia min 10s? Ini sama juga string. Nah, di sini kenapa dia persen d kayak gini? Karena di sini nanti kita bakal panggil list buku ke i dot salah bos, bukan. Di sini kita indeks ya, atau data ke berapa ya? Ini. Jadi dia karena dia integer, jadi di sini kita panggilnya persen min 5d. Ini persen s itu mewakili id. Cek ke sini, id itu apa? id dia array of char. Berarti kita pakai string ya, atau s, persen s. Nama juga sama. Nah, harga ini kita pakai persen d karena dia integer. Oke, list buku ke i dot id. Simple. Wish. Copy, ini kita ganti juga. Nama. Harga sewa. Bang, ini kok dia bisa keluar nih pop up. Caranya teman-teman tekan kontrol ya. Kalau misalkan masih kayak gini, kontrol spasi. Nih, kontrol spasi. Dia keluar. Enter aja langsung. Oke. Misal, di sini kita bikin inisialisasi deh. Inisialisasi untuk void init. Sorry. Iya dia di sini. Void init. Misal kita pengen nambah ID nama buku harga sewa ke dalam list ya. Misal strcpy string copy list buku ke banyak buku dot id itu bisa isi dengan misal 1 2 3 4 5 atau bk 01 deh. Nah, ini kan lebih enak. Nah, bang, dari mana dapat ilmu kayak gini? Saya kalau nggak salah dapat dari ini si Januar Mahajanu, dia emang keren sih dia. Nah, bukunya misal ini belajar programming. Terus kita copy lagi di sini. Ini kita ganti dengan harga sewa. Ini misal buku ini dia 30.000. Nah, di sini kita tambahkan banyak buku plus. Nah, otomatis dia bakal bakal nambahin. Nanti kalau misalkan kita kasih dulu ini. Misalkan kita running, tampil. Oke, mantap ya. Pemrograman jauh apa nih? Pemrograman jauh. Java bos. Oke. Namanya dia kayaknya kurang panjang guys. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nama dia 20, ya udah tambahin lah 40 misal. Berarti ini kita tambah ya 40, ini juga sama 40. Kita running, tampil. Oke, sip. Nah, lupa. Ini kita copy dulu. Kita bikin dulu penutupnya. Sublime. Kita bikin penutup atas sama bawahnya ya. Kita print F. Oke, kita running dulu. Oke, sip. Agak mendingan lah dikit. Nah, udah ditampilkan. Sekarang kita masuk ke menu pinjam. Kita masuk ke menu pinjam. Ini berarti udah kita, saya anggap udah dulu. Terus kita masuk ke menu pinjam. Untuk menu pinjam kita lanjut di video berikutnya.